Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian semua, siswa-siswi SMP Negeri 2 Kedokan Bunder? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat walafiat. Ya. Di sini pada pertemuan pertama pada pembelajaran prakarya kelas 9, kita masih menggunakan sistem BDR, yaitu belajar dari rumah. Semoga wabah ini segera berlalu ya, supaya kita dapat belajar tatap muka langsung di kelas lagi, karena kita sudah lumayan lama berada di rumah. Baik, sebelum pembelajaran dimulai, marilah kita berdoa dalam hati masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Oke, jangan kemana-mana, tetap simak video berikut ini. Baik, kita mulai saja. Silakan untuk kalian yang kemarin sudah minjam buku di perpustakaan, silakan kalian buka bukunya, buku paket prakarya kelas 9 semester 1. Silakan dibuka halaman 3 ya. Halaman 3 bab 1. Oke, sudah dibuka? Nah, kalau sudah, silakan kalian amati gambar yang ada di depan kalian. Menurut kalian, ini gambar apa sih? Ya, silakan kalian amati kelima gambar ini. Oke, sudah? Ya, ini adalah gambar kerajinan ya. Kerajinan bahan keras. Oke, masih ingatkah kalian ketika kelas 8 semester 1 kalian juga sudah belajar ya mengenai kerajinan, tapi kerajinannya itu kerajinan bahan lunak ya. Beda dengan sekarang. Kalau sekarang kerajinan bahan keras. Ya, apa sih bedanya lunak dan keras? Ya jelas beda ya. Dari katanya aja sudah beda. Apa itu lunak dan apa itu keras ya. Sebenarnya dari kelas 7, 8 dan sekarang kelas 9 mata pelajaran prakarya itu berkesinambungan ya, memiliki 4 aspek. Yang pertama yaitu aspek kerajinan, yang kedua ada rekayasa, yang ketiga ada budidaya, dan yang keempat ada pengolahan ya. Dari kelas 7 sampai kelas 9 sama semuanya 4 aspek itu. Jadi nyambung ya, masih nyambung. Jadi tolong kalian walaupun sudah kelas 9, tolong materi kelas 7 dan kelas 8 jangan dilupakan ya. Karena kalau sudah lupa, ya nanti sedikit susah ya untuk mengikuti pelajarannya sekarang. Baik, next. Nah, tujuan pembelajaran. Setelah kalian mempelajari materi ini, diharapkan kalian dapat menyatakan pendapat tentang keragaman karya kerajinan dari bahan keras sebagai ungkapan rasa bangga, sebagai wujud rasa syukur kepada Tuhan dan bangsa, dan memahami pengertian sejarah, jenis, sifat dari karakteristik dari bahan keras berdasarkan rasa ingin tahu dan peduli lingkungan. Oke. Nah, prinsip kerajinan bahan keras itu ada 3 prinsip ya. Prinsip yang pertama yaitu keunikan bahan kerajinan keras. Nah, setiap bahan itu kan memiliki keunikannya masing-masing. Nah, kalau kalian lihat bahan keras itu contohnya ada kayu ya. Nah, yang di depan kalian itu ada kayu. Kayu ini memiliki karakteristiknya masing-masing. Apa kalian di rumah pernah memiliki kerajinan dari kayu? Punya nggak?
Kalau punya, silakan kalian perhatikan kayu itu memiliki keunikan tekstur, urat atau serat kayu yang unik. Kalian bisa dilihat dari gambar di atas, gambar di depan. Nah, keunikan dari kayu inilah yang menjadikan kayu sebagai salah satu bahan untuk kerajinan, baik fungsi pakai maupun fungsi hias. Ya. Next, yang kedua, keragaman nilai dalam produk kerajinan. Di sini mempunyai 4 produk ya. Produk keragaman. Yang pertama itu produk dengan nilai fungsional. Yang kedua, produk dengan nilai informatif. Yang ketiga, produk dengan nilai simbolik. Dan yang terakhir, produk dengan nilai prestisi atau wibawa. Ya. Oke, kita beri contoh, maksudnya Ibu, beri contoh yang pertama yaitu apa ini? Kursi dari rotan ya. Nah, ini setiap produk kerajinan itu memiliki nilainya masing-masing. Bisa dilihat dari gambar ini, dari gambar kursi rotan yang digunakan untuk duduk. Ya kan? Jadi kerajinan ini memiliki nilai fungsional. Fungsinya yaitu untuk duduk. Oke, yang kedua yaitu apa ini? Gambar yang kedua pin ya. Di sini ada gambar pin logo PML. Dari pin ini kalian bisa tahu informasi tentang pin itu atau memberitahu bahwa dia dari eskul PML. Ya, mungkin dalam arti kalau ada kalau ada orang yang menggunakan pin itu, mungkin kalian dalam arti mempunyai pikiran ya, firasat atau wah jangan-jangan ini aktivis PML nih. Jadi dia memberikan informasi kepada kita ya secara tidak langsung. Oh, yang menggunakan PIN itu adalah yang aktivis PML. Atau dia yang sedang dia yang memakai gantungan Madrid. Wah, berarti dia itu suka bola Madrid ya. Gitu. Jadi ini masuk ke dalam nilai informatif. Next. Nah, ini kerajinan lukis dari kaca. Kerajinan lukis kaca tentang Mahabharata ya. Nah, di sini memberikan nilai simbolik terhadap sesuatu. Oke. Yang terakhir. Nah, ini kerajinan yang memiliki nilai jual yang tinggi atau yang mahal ya, sehingga membuat orang yang memakai produk tersebut lebih berwibawa karena harganya yang mahal ya. Karena harganya mahal, kita memakai tas itu jadi terlihat lebih berwibawa. Oke, yang ketiga yaitu ada aspek. Ada aspek rancangan dalam produk kerajinan ya. Di sini ada 6 aspek. Ada faktor teknis, faktor ekonomis, ergonomis, sains dan teknologi, estetika, dan yang terakhir ada kondisi lingkungan. Apa sih faktor teknis? Nah, faktor teknis ini metode produksi yang handal. Jadi penerapan daya mesin atau manual. Ya, jadi saat pembuatan ada yang menggunakan mesin, ada juga yang manual. Misalnya mengukir dengan tangan, ya. Kemudian tingkat kemahirannya pun sumber daya manusia sesuai dengan SDA. Jadi setiap orang kan memiliki tingkat kemahiran yang berbeda-beda, termasuk membuat kerajinan itu. Nah, yang kedua faktor ekonomis. Jadi di sini pemasaran yang tahan persaingan. Bagaimana dia mempromosikan suatu produk ya. Jadi kayak lebih ke tekniknya. Kemudian sistem pemasokan atau distribusi. Jadi menyalurkan dari pengrajin ke toko. Kemudian kebijakan
penciptaannya juga, kebijakan pencipta hak cipta. Jadi karyanya itu tidak mudah untuk diciplak karena sudah ada hak ciptanya. Nilai jual pun nilai jual dan keberadaan suku cadang. Jadi ada harga untuk barang tersebut. Selera masyarakat terhadap produk tersebut. Jadi setiap orang itu memiliki selera masing-masing. Jika ingin laku, kita harus mengikuti selera yang umum atau yang masyarakat sukai itu. Yang ketiga ada faktor ergonomis. Ya, di dalamnya itu ada kenyamanan, keamanan, kesesuaian, dan kepraktisan. Itu. Yang keempat ada faktor sains dan teknologi. Di sini ada terdapat unsur terbaruan atau temuan baru, inovasi ya, inovasi atau modifikasi. Itu. Jadi terdapat penemuan-penemuan baru. Dan selalu mengikuti perkembangan pengetahuan dan teknologi. Memang ya, ini memang harus diikuti. Kalau tidak nanti akan ketinggalan zaman. Yang kelima itu ada faktor estetika. Jadi menampilkan bentuk keindahan. Faktor estetika pun memiliki daya pikat, terjadi keserasian, penggarapan yang rinci atau detail. Pasti nilainya berbeda kalau kita mengerjakannya dengan detail yang sesuai supaya menarik dari kerajinan itu. Kemudian kesan atau gugahan yang ditampilkan. Ya, kesan atau gugahan yang ditampilkan membuat orang tertarik untuk membelinya. Dan yang terakhir di sini ada faktor kondisi lingkungan. Nilai budaya. Budaya di suatu daerah bisa mempengaruhi dari kerajinan bahan keras. Begitu juga dengan kondisi lingkungan atau wilayah setempat. Tuh. Nah, jenis kerajinan bahan keras itu ada 2 jenis. Ya. Jenis yang pertama yaitu ada bahan keras alami dan yang kedua bahan keras buatan. Next, bahan keras alami. Bahan keras alami itu apa? Nah, ini ya pengertiannya. Bahan keras alami merupakan suatu kerajinan yang terbuat dari bahan baku pembuatannya yang berasal dari alam. Ya, misalnya bisa ambil dari hutan maupun dalam perairan. Nah, di sini contohnya ada kursi ya. Ini kursi kayu dan ini kursi rotan. Next. Nah, ini ada karakteristik kerajinan bahan keras alam. Di sini ada 3 ya. Ada kayu, bambu, dan ada rotan. Kayu itu jenisnya ada macam-macam ya. Kayu terdiri dari berbagai macam jenis. Di antaranya ada kayu mahoni, pinus, jati. Ada juga kayu nangka, kayu kelapa, rame, albasia, sungkai, kamper, meranti, dan sebagainya. Nah, jadi kayu itu memiliki ciri yang berbeda-beda. Tetapi selain keras, rata-rata memiliki serat atau urat kayu yang indah. Kayu juga memiliki lingkaran tahun. Ya, jadi setiap tahun itu lingkarannya berbeda-beda. Diameter ya mungkin ya di sini. Tahan lama dan dapat dibentuk dengan diukur. Nah, ada juga yang memiliki beban ringan seperti kayu lame ya. Dan albasia dan lame itu ringan ya, enteng. Dan ada pula yang berat seperti kayu jati di situ. Nah, kayu juga sebagian dapat memuai karena perubahan suhu. Tidak demikian untuk kayu jati sih. Nah, selanjutnya ada bambu. Bambu itu batangnya kuat ya. Kuat namun akan terjadi pelapukan jika terkena air terus-menerus. Itu. Dan bambu juga memiliki rongga dari ukuran 1 cm hingga 20 cm sehingga dapat dibuat sebagai wadah dalam kerajinan.
Bambu memiliki ruas batang. Ruas inilah yang unik. Terkadang dalam pembuatan kerajinan sangat ditonjolkan. Tuh. Bambu itu tekstur batangnya juga halus ya, meskipun tidak diamplas. Halus, iya sih halus, beda dengan kayu yang lain. Kayu jati itu mesti diamplas terlebih dahulu. Kemudian juga bambu itu dapat dipotong berbentuk sayatan ataupun bentuk utuhan. Gampang dipotong menggunakan gergaji. Selanjutnya ada rotan. Nah, rotan ini sama nggak dengan kayu? Beda ya. Batangnya itu lebih kuat dari bambu. Lebih kuat. Ternyata rotan walaupun kecil, dia lebih kuat loh daripada bambu, terutama serat batangnya yang sangat kokoh. Rotan yang dimanfaatkan sebagai kerajinan, ada yang berongga dan ada yang tidak. Yang berongga mempunyai ukuran setengah sentimeter hingga 1 sentimeter. Sedangkan yang tidak berongga merupakan bagian dalam dari rotan. Nah, rotan ini memiliki ruas batang, namun lebih samar sih dibanding dengan bambu. Tekstur batangnya juga sama sih, halus. Kayak tadi bambu ya, tidak mesti diamplas, sudah halus. Dapat dipotong berbentuk sayatan atau bentuk utuhan. Rotan memiliki bentuk yang panjang, bisa mencapai 10 meter. Tapi kemarin ibu baca-baca itu rotan katanya ada yang panjang, yang paling panjang itu 20 meter. Ya, karena hidupnya itu menjalar dan melilit, sedangkan panjangnya selalu bertambah. Silakan kalian kalau penasaran pohon rotan itu seperti apa, silakan kalian searching aja di Google. Ya, ibu juga belum pernah melihat langsung sih. Ibu hanya baru lihat dari buku dan googling ya. Ternyata pohon rotan itu pohonnya menjalar ya, tidak seperti bambu yang ke atas. Tuh. Next, bahan keras buatan. Nah, bahan keras buatan itu kerajinan suatu yang bahannya sudah mengalami pengolahan kembali. Jadi ini kebalikannya dengan bahan keras alam ya. Nah, contoh di sini ada logam dan kaca. Oke. Nah, ini ada karakteristik kerajinan bahan keras buatan. Yang pertama ada kaca. Yang kedua ada logam. Nah, kaca ini wujudnya transparan, bening ya. Ya, transparan dan bening sama saja. Ketebalannya bervariasi antara 1 cm sampai 2 cm. Tergantung kebutuhan kita ya. Kemudian kaca ini permukaannya licin dan kilap. Jika dilukis harus menggunakan cat khusus. Jadi ada cat tertentu ya, jangan asal-asalan. Yang kenapa sih mesti cat tertentu? Ya supaya dapat menempel pada permukaan kaca. Kaca juga dapat dilebur dan dibentuk dalam kondisi panas. Itu. Kemudian yang kedua, logam. Logam terdiri dari berbagai warna. Ada yang perak, emas, ada yang kemerahan atau kecoklatan, dan juga berwarna perak keabu-abuan. Bentuknya ada yang tebal dan berat, ada pula yang pipih dan tipis. Yang ringan ya, ada juga. Kemudian logam ini mudah terkorosi oleh udara, maka kadang dilapisi dengan krom atau lapisan emas murni. Ada pula yang melapisinya dengan cat. Oleh sebab itu, perawatan pada produk kerajinan logam cukup membutuhkan perhatian agar tidak pudar. Itu. Sekian penjelasan dari Ibu. Jika ada yang kurang jelas dan kurang paham, silakan kalian bertanya bisa melalui Google Classroom atau via WhatsApp ya. Nah, sampai di sini saja penjelasan dari Ibu. Nanti minggu depan Ibu akan membahas mengenai teknik dan pembuatan kerajinan bahan keras. Oke, sekian dari Ibu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.